Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, Kak Vanu sukacita adik-adik pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali dengan adik-adik ya melalui video ini meskipun ya. Dan kita bisa beribadah bersama-sama. Itu sebuah sukacita yang luar biasa adik-adik. Setelah 1 minggu kita disibukkan dengan aktivitas masing-masing dan sekarang kita dapat beribadah kepada Tuhan lagi. Ya, Kak Vanu juga berharap adik-adik tetap bersukacita di situasi seperti ini ya. Dan yang paling terpenting tetap bersyukur. Oke. Nah, seperti minggu lalu Kak Vanu akan menjelaskan lembar aktivitas kita bersamaan dengan cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Ya. Dan seperti minggu lalu sudah Kak Vanu sampaikan, hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu, yaitu Allah menyertai Yusuf. Kita akan lihat bagian yang kedua. Nah, lembar aktivitasnya adalah cari tahu yuk yang ke-12. Yang depannya seperti ini ya. So, adik-adik yang belum mempersiapkan alat tulis Alkitab, yuk diambil. Tidak perlu di-pause ya videonya. Tetap berjalan saja. Adik-adik diberikan kesempatan untuk mengambil Alkitabnya, alat tulisnya, lembar aktivitas cari tahu yuk 12 ya. Dan kita akan sama-sama mengikuti lembar aktivitas ini mana yang dikerjakan, sehingga nanti setelah selesai dari adik-adik mendengarkan video ini, adik-adik bisa segera mengumpulkannya ke Kak Vanu ya, karena sudah tahu mana yang harus dikerjakan. Oke. Dan juga perlu dipersiapkan dari Alkitabnya yang sudah ambil Alkitab, dipersiapkan, ditandai. Kita akan melihat Kejadian 41 sampai 44. Tidak semua kita baca, tetapi dipersiapkan. Ada beberapa perikop yang akan kita lihat bersama-sama. Kejadian 41 sampai Kejadian 44 dan Kejadian 50. Kapan ulang ya? Kejadian 41 sampai 44 dan Kejadian 50. Oke, sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap semua, ayo kita sama-sama masuk lebih jauh di dalam ibadah kita, yang kita mau alaskan ibadah kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat beribadah. Mau
Baik adik-adik semua, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita juga. Mari menyatukan hati, mengarahkan pikiran kepada Tuhan, lipat tangannya, ambil sikap berdoa yang baik, karena kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Yuk, mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap di depan gadget kami masing-masing, dan terlebih biarlah kami sudah siap dalam hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan sudah pimpin dalam seminggu kebelakang ini dalam kegiatan pembelajaran dari adik-adik terkasih ini. Bersyukur dan berterima kasih juga untuk penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh siap. Biarlah adik-adik di rumah sungguh-sungguh membuka hati, sungguh-sungguh membuka telinga mereka, membuka pikiran mereka, dan kiranya juga boleh mendapatkan keteduhan Tuhan, ketenangan di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Kak juga berdoa untuk diri Kak dalam segala persiapan yang sudah diadakan. Tuhan sendiri yang sempurnakan, Tuhan sendiri yang perlengkapi, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kami, bagian dari pertumbuhan iman kami, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami lebih jauh masuk di dalam firman Tuhan, Tuhan kami mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan, atas segala dosa kami, sehingga kami boleh layak berhadapan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami mau menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu lalu dari yang kita lihat bersama-sama juga di dalam lembar aktivitas kita belajar mengenai naik turunnya awal kehidupan Yusuf. Ya, dicari tahu yuk 11, masih ingat gambar ini? Ya, diagram ini gimana kita melihat di masa-masa Yusuf berada di atas, di posisi yang sangat baik, tetapi juga ada dia turun di posisi yang sangat buruk. Ya, tetapi apa yang kita katakan ketika kita melihat itu semua? Ada ayat yang kita baca dan kata-katanya diulang beberapa kali. Ada yang masih ingat? Di sana dikatakan bagaimana? Tuhan menyertai Yusuf. Ya, dan satu lagi Tuhan memberikan keberhasilan. Apapun yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Betul ya? Dan adik-adik juga ingat di terakhir bagaimana Yusuf dilupakan oleh juru minum Firaun, ya, raja Mesir. Dilupakan. Tetapi hari ini kita akan melihat tidak berhenti sampai di sana perjalanan pasang surut, ya kalau mau dibilang gitu ya, naik turunnya kehidupan Yusuf tidak sampai di sana. Nah, kalau kita mau bersama-sama membuka dari Kejadian 41, ayo kita buka Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Jadi buka ya, Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Kalau sudah ketemu semua, di sana judulnya apa? Di sana dikatakan Yusuf di Mesir sebagai penguasa, adik-adik. Ya. Dan di Kejadian 41 ayat 37 sampai 40 ini akhirnya memang Tuhan menggunakan si juru minum. Tuhan menggunakan juru minum untuk menyampaikan kepada raja bahwa ada yang dapat mengartikan mimpi. Nah, kalau kita mau lihat ya di pasal yang sebelumnya, di pasal ini tapi di ayat sebelumnya
ya, sebelum ayat 37 itu kan berbicara tentang mimpinya Firaun, ya. Dan akhirnya dikatakan di situ ada satu orang di penjara namanya Yusuf, itu dapat mengartikan mimpi raja. Nah, itu dipakai oleh Tuhan, memakai juru anggur raja untuk menyampaikan kepada Firaun, dan akhirnya Firaun setuju, gitu ya. Dan kita juga sama-sama lihat kalau di Kejadian 41 bagaimana Firaun itu bermimpi. Jadi mimpi Firaun ada 7 lembu yang gemuk dimakan sama 7 lembu yang kurus. Kemudian ada gandum yang baik isinya, kemudian dimakan oleh 7 gandum yang buruk. Nah, kemudian lanjutnya dijelaskan bahwa itu artinya akan ada 7 tahun kemakmuran, ada 7 tahun di mana seluruh makanan betul-betul berlimpah. Nah, setelah dari situ berlimpah akan ada masa-masa paceklik, ada masa-masa susah di mana tanah kering, terjadi kelaparan, dan Yusuf mengusulkan bahwa di dalam 7 tahun masa kelimpahan ini kita harus membuat lumbung-lumbung, kita harus menyimpan banyak makanan agar nanti dapat digunakan pada saat musim kering atau musim kelaparan 7 tahun setelah dari sekarang, dan itu juga jumlahnya 7 tahun. Nah, kembali lagi tadi ke pasal 41 ayat 37-40 ini, akhirnya itu dipandang baik oleh Firaun. Bahkan Firaun kan juga berkata gitu loh, bahwa tidak ada orang lain yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Maka Yusuf diangkat oleh Firaun untuk berkuasa di atas negeri. Ya, di seluruh Mesir, ya. Dikatakan Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh Mesir, bahkan Yusuf juga diberikan cincin meterai dari jari Firaun untuk digunakan oleh Yusuf. Ya, itu. Jadi kita lihat bahwa kehadiran Allah di dalam diri Yusuf itu juga dilihat oleh orang lain, dilihat oleh Firaun. Dan kalau di minggu lalu kita belajar itu pun dilihat oleh Potifar. Ya, ketika Yusuf bekerja diberikan kuasa. Lanjut berikutnya dilihat oleh kepala penjara, di mana Yusuf diberikan juga kuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam penjara. Nah, kembali ke dalam cerita ini, jadi kita melihat bahwa 7 tahun kelimpahan, setelah itu ada 7 tahun kelaparan, itu terjadi sesuai dengan apa yang diartikan oleh Yusuf. Jadi memang Allah menggunakan Firaun untuk menyampaikan maksud dan tujuan Tuhan, bahwa akan ada terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, dan Tuhan menggunakan Yusuf untuk mengartikan. Dan kita membaca ya di pasal 41 ini, khususnya di ayat 56 sampai 57 ya, ayat 56 57 itu dikatakan bahwa semakin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi. Jadi tidak hanya pada saat di Mesir saja ya terjadinya kelaparan, tetapi kelaparan itu hebat melanda seluruh dunia. Nah, termasuk kemana berarti? Termasuk ke tempat Yusuf berada dulunya, ke tempat Yakub bersama dengan saudara-saudaranya Yusuf. Di mana mereka? Nah, mereka ada di Kanaan. Dan kalau kita nanti juga membaca lanjut, dan kita juga sudah pernah mendengarkannya ya, bahwa akhirnya saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf pergi ke Mesir juga untuk membeli gandum, karena mereka juga kehabisan. Nah, ketika mereka datang, mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenal mereka. Nah, kalau kita membaca lebih lanjut lagi di pasal-pasal ini, kita melihat bahwa Yusuf tidak serta-merta memberitahu siapa dirinya Yusuf kepada para saudaranya.
Ya. Nah, kenapa Yusuf tidak memberitahu kepada saudara-saudaranya siapa dirinya? Dari nanti kita baca lanjut, Kavano akan sampaikan alasan yang paling tepat mengapa Yusuf tidak langsung memberitahu kepada saudara-saudaranya siapa dia. Oke, nah kita ke lembar aktivitas kita. Kalau dilihat di halaman kedua, sudah dilihat ya, bentuknya seperti ini. Judulnya adalah Saudara-saudara Yusuf berkata. Ada sebelum dan ada sesudah. Ya, itu ada perubahan di sana. Nah, mari kita melihat yang bagian atas dulu. Sebelum itu saudara-saudara Yusuf berkata di Kejadian 37 seperti di minggu lalu ya. Mereka berkata bahwa itu si tukang mimpi datang, gitu kan? Sekarang marilah kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam sumur, gitu ya. Terus nanti kita tinggal bilang sama ayah kita Yakub bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya, gitu ya. Terus bahkan mereka juga menantang, kita lihat saja nanti bagaimana jadinya mimpinya itu, kan gitu. Sedangkan setelah mereka datang ke Mesir sebagai seorang asing ya yang ingin membeli makanan, di Kejadian 42 ayatnya yang 21 mereka berkata berbeda. Mereka katakan, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu, maksudnya Yusuf ya. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Ya, pada waktu mereka akan memasukkan dia ke dalam sumur kemudian menjualnya ya. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita, kata mereka gitu ya. Nah, adik-adik, mengapa mereka berkata demikian? Karena Yusuf itu setelah mengenali mereka, Yusuf itu menegur mereka. Ya, Yusuf berkatakan, "Dari mana kamu?" Kemudian mereka bilang, "Dari tanah Kanaan, mau membeli makanan." Nah, karena Yusuf itu mengenal saudara-saudaranya tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal dia, kemudian Yusuf ingat akan mimpinya tentang mereka. Yusuf ingat dulu mimpinya seperti apa, gitu ya. Nah, Yusuf akhirnya berkata, "Kamu ini mata-mata, gitu ya. Kamu datang ke sini untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga." Akhirnya untuk membuktikan bahwa mereka tidak memata-matai, bukan mata-mata, akhirnya Yusuf berkata bahwa kalian pulang, ya, tinggalkan satu orang di sini, kemudian bawa adik kalian. Jadi mereka bilang, kami ini ber-12, yang kecil ada di rumah, kemudian yang satu ini sudah tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian Yusuf bilang bahwa kamu pulang, tinggalkan Simeon, jadi Simeon ini tinggalkan satu orang, kemudian sisanya pulang, kemudian bawa adikmu itu, jadi yang Benyamin itu bawa ke sini, bahwa dia baru mau percaya, gitu. Nah, akhirnya mereka juga berkata demikian kan, bahwa wah ini jadi sesaknya kita gitu loh, ini jadi menimpa kita sebuah balasan bagaimana kita melakukan Yusuf dulu, ya. Oke, nah sekarang lihat yang bagian bawah adik-adik. Nah, pada bagian yang bawah ini, itu secara khusus kepada Yehuda, salah seorang kakaknya Yusuf yang berkata, dulu waktu di awal ketika mereka ingin melenyapkan Yusuf, dia berkata, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini. Jadi ada saudagar-saudagar ya, seperti minggu lalu Kavano ceritakan, dijual kepada mereka. Itu sebelum. Nah, sesudah, pada bagian ini yang Kavano minta adik-adik lakukan. Adik-adik buka Alkitabnya ya, dari Kejadian 43 ayat 8 sampai 9 dan juga Kejadian 44 ayat 33 sampai 34. Itu ada titik-titik. Adik-adik isi kata-kata yang hilang. Nah, Kavano beri tanda. Biarkanlah anak itu titik-titik bersama-sama dengan aku, itu ayat 8. Oke, kemudian ada titik-titik-titik. Nah,
akulah yang menanggung dia dan seterusnya, itu ada di ayat 9. Oke ya, jelas ya. Jadi yang biarkanlah anak itu bersama-sama dengan aku, itu ayat 8. Kejadian 43 ayat 8. Kemudian yang akulah yang menanggung dia, engkau boleh itu Kejadian 43 ayatnya yang ke-9. Kalau yang di bawah, yang kepada Yusuf, itu lengkap adik-adik. Jadi adik baca pasal 44 ayat 33 sampai 34 itu lengkap. Adik-adik cari kata yang hilang. Oke? Nah, dari yang kita lihat sama-sama adik-adik, kita melihat ada perubahan yang besar. Kita ada melihat perubahan yang paling penting di dalam perjalanan kehidupan kakak-kakaknya. Ya, mereka merasa bersalah, begitu ya. Bahkan kalau di pasal yang ke-44 ini, Yehuda yang dulunya gitu ya kepada adiknya itu jahat, bahkan dijual, tapi sekarang dia membela adiknya yang Benyamin ini. Jadi rasa bersalah, kemudian rasa perhatian, kemudian ada rasa untuk membela, menyayangi adik yang bungsu itu. Nah, kalau kita bergeser ke aktivitas kita yang di halaman 3. Ya. Nah, di situ ada katekismus pertama. Mari kita baca bersama-sama ya. Di situ dikatakan bagaimana cara kamu bertobat dari dosamu. Kemudian jawabannya adalah dengan benar-benar menyesali dosaku sehingga aku dapat membenci dan meninggalkannya. Kemudian yang ke-60 ya, pertanyaannya adalah mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Jawabannya adalah karena dosa tidak menyukakan hati Allah. Jadi adik-adik, kita sama-sama belajar bahwa pertobatan itu melibatkan seluruh perasaan dan harus perasaan yang kuat. Ya, pertobatan itu mohon ampun. Kita lihat di sana ada kata-kata yang menunjukkan perasaan yang kuat. Yang pertama itu menyesali, itu sebuah perasaan yang sangat-sangat kuat. Dan yang kedua membenci. Ya, menyesali dosa dan membenci dosa. Jadi menyesali apa yang sudah dilakukan. Ya. Dan pertobatan bukan juga stop pada perasaan, tetapi kita meninggalkan. Ya, sudah menyesali, kita membencinya, itu perasaan yang kuat, dan meninggalkannya, itu pertobatan. Tidak melakukannya lagi. Ya, berpaling dari, ya meninggalkan. Itu hal-hal itu yang melibatkan tindakan perubahan. Itu adalah perubahan arah. Bertobat itu tidak sekedar tidak melakukan lagi, tetapi meninggalkannya, berpaling, berubah arah. Ya, oke, adik-adik. Itulah yang kita lihat dari saudara-saudaranya Yusuf, ya. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka membenci apa yang sudah mereka lakukan. Dan kalau kita mau baca seterusnya, bagaimana mereka akhirnya berubah. Nah, adik-adik, Kak Vano minta bagian ini adik dikerjakan ya. Yang nomor 1, pertobatan sejati mencakup, adik-adik pilih ya, yang paling tepat. Kemudian yang nomor 2 juga, menurutmu apa yang dialami oleh kakak Yusuf? Oke, itu kalian bisa lihat. Dan yang nomor 2 itu kalian boleh pilih lebih dari 1. Oke. Nah, ini yang Kak Vano katakan tadi. Jadi dari respon kakak Yusuf yang kita lihat tadi, ya, bahwa mereka berubah. Tetapi Yusuf membutuhkan bukti yang lebih. Oke. Kalau kita lihat geser ke Kejadian 43 ayat 8 sampai 9. Ya, sudah dapat ya, Kejadian 43 ayat 8 sampai 9. Nah, adik-adik, dari respon kakak Yusuf kita bisa melihat bahwa ada bagian dan sebelum dan sesudah yang tadi kita lihat, bahwa tampak mereka benar-benar berubah, ya. Mereka bertobat. Nah, tetapi kalau yang sudah kita lihat bagaimana di pasal 44
di mana Yehuda membela Benyamin di depan Yusuf. Itu kalau kita lihat kejadiannya adalah bahwa Yusuf sengaja menaruh piala. Piala itu seperti gelas ya, gelas yang paling berharga, gelas anggur biasanya, itu untuk menyembunyikannya di dalam karungnya Benyamin. Kemudian setelah mereka pulang, begitu ya, mereka keluar, Yusuf suruh mengejar, menggeledah, dan juga dikatakan barang siapa yang kedapatan memiliki cangkir itu, dia harus menjadi budak. Ya, itu mau mengingatkan kembali kepada kakak-kakaknya bagaimana mereka memperlakukan adiknya dulu dijadikan budak. Jadi itu mau ditimpakan kepada Benyamin. Dan kita lihat yang terjadi adalah Yehuda sangat-sangat membela Benyamin, memohon ampunan kepada Yusuf untuk tidak menghukumnya, bahkan meminta dialah yang menanggungnya. Ya, itu sebuah perubahan yang besar, itu yang ditunggu oleh Yusuf. Jadi Yusuf memerlukan bukti. Nah, ini yang akhirnya Kak Vano kasih tahu ya, bahwa Yusuf membutuhkan bukti. Apakah saudara-saudaranya sudah benar-benar berubah? Makanya ketika dia bilang dia ingat mimpinya itu. Ya, apakah yang akan dilakukan saudara-saudaranya ketika dia tahu, saudara-saudaranya tahu bahwa inilah Yusuf. Jadi Yusuf memang ingin menguji kakak-kakaknya, apakah mereka sudah berubah. Dan ingin juga melihat bagaimana kakak-kakaknya memperlakukan Benyamin sebagai adiknya. Nah, ke bagian ini adik-adik, memaafkan orang lain. Nah, kalau di sini adik-adik itu kan di yang sebelah kanan ada kata-kata sering, kadang-kadang, atau jarang. Jadi dari poin ini, yang ada 5 poin ini, coba adik-adik pilih salah satu. Contoh seperti yang poin pertama, memendam perasaan di dalam hati dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, perikopnya di atas, jika seorang berbuat salah kepadaku, maka aku akan, ya. Jadi bukan memilih salah satu, tetapi dari 5 poin ini, seberapa sering adik-adik melakukan? Sering, kadang-kadang, atau jarang? Ya, kok tidak pernah Kak Vano? Karena memang kitalah manusia, pasti kita melakukan salah satu dari ini. Tetapi apa? Sering, kadang-kadang, atau jarang? Jadi adik-adik isi. Ini bagaimana kita memaafkan orang lain. Ya, sebagai contoh, memendam perasaan di dalam hati dan tidak mengatakan apa-apa itu lebih sering, atau kadang-kadang, atau jarang? Ya, berusaha untuk membalas. Nah, ini seringkah, kadang-kadang, atau jarang? Ya. Nah, jadi melalui hal ini kita lihat adik-adik bahwa Yusuf dapat melihat sikap dan tindakan kakak-kakaknya yang sudah benar-benar berubah. Mereka sudah berbeda. Ya. Dan akhirnya bahwa dia akhirnya mengungkapkan siapa dirinya, itu di pasal 45, dan kita tidak akan bahas dan baca di sini ya. Tapi di pasal 45 akhirnya Yusuf menyatakan siapa dirinya. Dan ketika dia sudah menyatakan dirinya, ternyata saudara-saudaranya menjadi takut. Ya, saudara-saudaranya menjadi takut, dan Yusuf justru menenangkan mereka. Dan kalau kita akan baca terus, bagaimana nanti akhirnya Yakub juga akan berangkat ke Mesir bersama dengan sanak saudaranya semua, dan semua keluarga dari Yusuf, ya, Yakub berserta dengan keluarga besarnya itu diberikan tempat yang terbaik di Mesir oleh Firaun, dan mereka tetap dipelihara Tuhan di sana. Ya. Oke, adik-adik, dan terakhir di bagian lembar aktivitas kita yang ini, ya. Rencana manusia dan rencana Allah. Ini adalah dari Kejadian pasalnya yang ke-50. Dan khususnya di ayat yang ke-15 sampai ke-21. Nah, kalau kita mau merunut ya, kalau adik-adik membaca di ayat 17 dan 18, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kakak-kakak Yusuf menginginkan pengampunan. Jadi memohon dimaafkan. Dan di ayat yang ke-15, kalau yang di awalnya itu,
menunjukkan bahwa kakak-kakak Yusuf itu takut kalau Yusuf akan membalas dendam dan tidak mengampuni mereka. Ya, itu makanya nanti di ayat yang 17 dan 18-nya itu menunjukkan bahwa kakak-kakak Yusuf sadar bahwa mereka telah memperlakukan Yusuf dengan tidak baik, dengan buruk, ya, bahkan sangat buruk. Ya, dan mereka mengakui telah melakukan kesalahan dan mereka bertobat, mereka minta ampun. Itu di ayat 17 dan 18. Ya. Nah, tanggapan Yusuf ini yang luar biasa. Tanggapan Yusuf di ayatnya yang ke-19, dia memberitahu bahwa jangan takut, bahwa ternyata Allah itu telah mengubah perbuatan mereka yang jahat tadi menjadi kebaikan untuk menyelamatkan bangsa mereka dari kelaparan. Ya, di ayat 19 itu kan Yesus berkata, janganlah takut, gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, mereka-rekakan itu lebih gampangnya adalah kita membuat rencana jahat. Jadi memang kamu telah merencanakan kejahatan-kejahatan terhadap aku, terhadap Yusuf, gitu ya. Tetapi Allah membuat rencana-rencana itu ya untuk kebaikan. Ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari pada hari ini ya. Ada pertobatan. Ya, bagaimana kita belajar untuk bertobat. Bertobat itu berarti kita menyesali, membenci, dan juga akhirnya meninggalkannya. Putar arah. Ya, betul-betul mengambil arah yang berbeda. Dan yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan apapun yang terjadi, yang orang lakukan kejahatan kepada kita, kita mau memaafkan. Jadi sudah 2 minggu ini kita belajar memaafkan dalam artian bahwa apa yang sudah orang perbuat salah tetap ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Tugas kita hanya memaafkan. Ya. Dan apa yang kita lihat bahwa manusia dapat berencana seperti apapun, tetapi yang satu hal yang adik-adik harus tahu, rencana manusia seperti apapun tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu, manusia memiliki kehendak bebas. Paham adik-adik ya? Manusia tidak dibuat oleh Tuhan seperti robot, ya harus A, B, C, tidak, tetapi punya kehendak bebas. Manusia bisa melakukan apa yang manusia inginkan, termasuk berbuat jahat. Tapi bukan berarti itu membuat Tuhan menjadi kaget gitu ya. Oh, rencanaku gagal. Oh tidak. Ya, karena Tuhan Maha tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu manusia akan berbuat jahat, dan Tuhan juga tahu ya kedepannya seperti apa, masa depannya seperti apa, dan semua itu dalam rancangan Tuhan, dalam canangan Tuhan gitu ya, rencana. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat manusia lakukan untuk menggagalkan rencana Allah. Ya, itu yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sedemikian jauh kita sudah mendengarkan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini perikop yang kita pelajari yaitu tentang Yusuf, Allah menyertai Yusuf di bagian yang kedua. Akhirnya kita bisa melihat bahwa perikop ini menyatukan semua bagian dari kisah Yusuf. Dari yang minggu lalu kita bisa melihat bahwa naik turunnya kehidupan Yusuf. Kita yakin ketika di dalam posisi saat itu Yusuf ketika mengalami, Yusuf tidak pernah tahu bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar di Mesir.
Bahkan ketika awal dia bermimpi tentang berkas gandum, kemudian tentang 11 bintang, bulan dan matahari yang menyembah dia tidak tahu bahwa itu artinya adalah dia akan menjadi pemimpin di bangsa Mesir. Nah, di hari ini, apa yang sudah kita lihat sama-sama, itu menyatukan semua bagian dari kisah Yusuf. Bahkan mimpi Yusuf ketika ia masih kecil, terjadi. Ya, mimpi Yusuf, saudara-saudaranya, berkas gandum saudara-saudaranya, dan juga saudara-saudaranya sebagai 11 bintang, itu menyembah Yusuf. Dan terjadi sekarang. Ya, terjadi di pelajaran hari ini, bukan terjadi hari ini sekarang gitu ya. Tapi akhirnya terjadi bahwa seluruh saudara-saudara Yusuf menyembah Yusuf. Ya. Itu yang kita lihat. Dan pada hari ini juga kita sekali lagi Kavano mau mereview bahwa kita sudah belajar saudara-saudaranya mengakui kesalahan mereka dan minta pengampunan dari Yusuf. Dan Yusuf setuju untuk mengampuni mereka. Bahkan di pasal yang ke-50 Yusuf bilang, aku akan menanggung makanmu, akan memelihara engkau. Intinya seperti itu. Tetapi satu hal yang harus adik-adik tahu bahwa Yusuf pun melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya. Dan ia menyerahkan kepada Tuhan, kepada Allah, untuk Allah sendiri yang akan melakukan ganjarannya terhadap mereka. Tetapi bukan berarti Yusuf tidak memaafkan, tapi Yusuf memaafkan. Dan ketika memaafkan juga bukan berarti Yusuf mengabaikan, ya, mengabaikan kesalahan mereka. Nah, yang paling luar biasa adalah di ayat 19 tadi yang kita baca, bahwa akhirnya Yusuf mengerti bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih indah, yang lebih besar dari semua yang terjadi dalam kehidupannya dia. Ya, dan ternyata itu apa? Untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Nah, adik-adik di bagian yang bawah ini ya, di halaman yang keempat dari lembar aktivitas kita, khususnya yang bagian bawah ya, itu akan menjadi ayat hafalan adik-adik semua. Itu dari Roma 8 ayat 28. Ya. Nanti untuk ayat hafalan ini adik-adik rekam suara adik-adik dan kirim japri ke Kavano. Ya, dihafalkan, direkam suara saja, tidak perlu pakai video ya, audio dikirim ke Kavano. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk ayat hafalannya cuma sampai sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai situ saja ya ayat hafalan. Jadi minggu lalu kita sudah bahas beberapa hal yang buruk menimpa Yusuf dan disandingkan, disejajarkan dengan apa yang menimpa Yesus. Hal-hal buruk. Yusuf dikhianati, difitnah, ditinggalkan. Demikian juga yang terjadi atas Yesus. Ya, dipukul, dihina, dan juga dibunuh akhirnya. Ya. Nah, adik-adik semua, bahwa apa yang sudah kita lihat, ya, episode Yusuf ini adalah kisah tentang bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk, apalagi hal-hal yang indah. Dan tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi demi kebaikan kita. Dan satu-satunya adalah juga untuk mencapai tujuan Allah, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Ia masih tetap berdaulat sekarang, Dia masih bekerja dalam segala sesuatu, bahkan hal-hal sulit yang terjadi pada kita adalah untuk kebaikan kita dan untuk menyelamatkan kita. Oke adik-adik, itu yang kita lihat hari ini.
Itu yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Dan Kak Vano mengajak kembali kita semua melipat tangan kita, menutup mata kita. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik terhadap kami. Sungguh teramat baik bagi kehidupan kami. Bahkan di atas semuanya itu Engkau sudah mati bagi kami. Itulah cinta Tuhan yang begitu luar biasa, cinta Tuhan yang begitu besar terhadap kami manusia, terhadap kami ciptaan Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dan sungguh-sungguh ingin agar kami kembali kepada Tuhan. Agar kami menjadi manusia yang kembali dipersatukan dengan Tuhan yang Maha Kudus. 2 minggu ini kami telah belajar bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan dari hal itu juga kami belajar bahwa Tuhan pasti akan menyertai kami. Kesulitan, kesusahan, sukacita, dukacita, dan segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Kami dapat merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini, yaitu tentang pertobatan, kami mau sungguh-sungguh bertobat dari kesalahan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyesali kesalahan dosa kami. Kami mau membenci dosa kami dan kami mau berbalik meninggalkannya. Dan kami mau melakukan yang baik. Kami mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Termasuk Tuhan yang kedua yang sudah kami pelajari, kami mau mengampuni orang lain. Kami mau memaafkan. Sebagaimana juga Tuhan tidak saja memaafkan kami, tapi Tuhan mengampuni kami, bahkan menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Dan yang terakhir yang kami bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan lakukan demi kebaikan kami, demi keselamatan kami. Biar kami senantiasa bersyukur untuk hal itu dan kami senantiasa mau hidup di dalam itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan juga telah membuat adik-adik dapat menikmati firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami, Tuhan pimpin aktivitas kami setelah ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kami tetap juga memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang hanya kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.